Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan satu tokoh matematika, yaitu George Polya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Ristanti dengan nomor induk mahasiswa 1105620091. Halo, nama saya Bunga Raihanisa Putri dengan NIM 1105620081. Halo, perkenalkan nama saya Fahri Kolbi Ahani dengan NIM 1105600012. Hai, perkenalkan saya Zia Fasya dengan nomor induk mahasiswa 1105620072. Latar belakang George Polya. George Polya lahir di Budapest pada tanggal 13 Desember tahun 1887 dan ia wafat di Palo Alto, California pada tanggal 7 September 1985. George Polya merupakan anak dari pasangan Anna Deutsch dan Jacob Polya. George memiliki 4 saudara, terdiri dari satu kakak laki-laki bernama Jeno, berusia 11 tahun di atas George, kemudian satu adik laki-laki bernama Laszlo, berusia 4 tahun di bawah George, dan dua kakak perempuan bernama Ilona, 10 tahun di atas George, dan Flora, 8 tahun di atas George. George lulus sekolah dasar pada tahun 1894. George masuk Universitas Budapest pada tahun 1905. Ia mengambil jurusan hukum, namun hanya bertahan dalam 1 semester. George mempelajari berbagai bahasa dan sastra yang menjadi minat utamanya. Ia hanya bertahan selama 2 tahun. George memutuskan untuk belajar filsafat. Profesor Bernard Alexander menyarankan agar ia mengambil fisika dan matematika untuk membantu memahami filsafat. Nasihat ini menarik perhatiannya dan George pun belajar matematika dan bersama Feder, George menciptakan karya kolaboratif. Pada tahun 1910 hingga 1911, George berkuliah di Universitas Vienna. George mendapatkan ilmu matematika dari tangan Wirtinger dan Mertens. Tahun 1912 dan 1913, George kembali ke Budapest dan dianugerahi gelar doktor di bidang matematika, terutama dengan belajar sendiri teori geometri probabilitas. Dan tahun itu pula, ia kembali belajar di Göttingen melalui sekelompok matematikawan terkemuka di dunia seperti Hilbert, Weyl, Edmund Landau, Runge, Courant, Hecke, dan Topliss. George pun pernah menjadi posisi sebagai private dosen di Eogenesis Technisches Hochschule Federal Swiss Institute of Technology pada tahun 1914 di Zurich. Ia pun pernah menjadi Rockefeller Fellow Internasional pertama di Inggris dan di Princeton pada tahun 1933, hingga akhirnya ia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1940 dan ia pun memilih pensiun pada tahun 1954. Polya pada tahun 1985 beranggapan bahwa pemecahan masalah merupakan sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Polya juga mengajukan 4 langkah fase penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, memahami masalah. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah pahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut. Apakah informasi yang diperoleh cukup? Nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Yang kedua, merencanakan penyelesaian.
Untuk merencanakan pemecahan masalah, kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau mengingat-ingat kembali masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat atau pola dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang harus dilakukan menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunan dan ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali. Kegiatan pada langkah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada strategi lain yang lebih efektif. Ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan dan memantapkan pengalaman untuk mencoba masalah baru yang akan datang. Belajar matematika pada anak terjadi secara alami. Anak usia dini dapat menemukan, menguji, serta menerapkan konsep matematika secara alami hampir setiap hari melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan matematika tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah dan dapat merangsang anak untuk memahami fenomena alam atau perubahan lingkungan di sekitarnya. Penggunaan model problem solving atau pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir secara kritis agar dapat memecahkan suatu permasalahan sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Menurut Pepkin dalam Schulmin tahun 2014 menyatakan bahwa model problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Model problem solving dapat diterapkan dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan guru memberikan suatu permasalahan di kelas. Kemudian peserta didik dapat menjawab, menyatakan pendapat atau memberikan komentarnya sehingga mungkin masalah itu dapat berkembang menjadi masalah yang baru. Menurut Taplin dalam Permatasari, model problem solving memiliki karakteristik tersendiri, antara lain 1. Terjadi interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya dan interaksi pendidik dengan peserta didik. Kedua, adanya dialog matematis dan konsensus antar peserta didik. Ketiga, pendidik menjelaskan latar belakang atau maksud dari masalah, dan peserta didik mengklarifikasi, menafsirkan, dan berusaha untuk membangun satu atau lebih proses solusi. Keempat, pendidik menerima jawaban benar atau salah dalam cara non-evaluatif atau tanpa mengevaluasi. Kelima, pendidik membimbing, melatih, dan mengajukan pertanyaan dan berbagi wawasan dalam proses pemecahan masalah. Keenam, pendidik mengetahui kapan saat yang tepat untuk campur tangan dan kapan harus melangkah mundur dan membiarkan peserta didik membuat jalan mereka sendiri. Kemampuan problem solving atau pemecahan masalah merupakan salah satu standar proses dalam kompetensi matematika yang perlu diajarkan di tingkat prasekolah dan tingkat sekolah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh NCTM tahun 2000 bahwa terdapat 5 standar proses untuk matematika prasekolah dan matematika sekolah, yaitu pemecahan masalah, penalaran dan bukti, komunikasi, koneksi, dan representasi. Menurut NCTM, pemecahan masalah berarti terlibat dalam suatu tugas yang metode penyelesaiannya tidak diketahui sebelumnya. Dalam mencari solusi, siswa menggunakan pengetahuan mereka dan melalui proses ini mereka akan mengembangkan pemahaman yang baru. Memecahkan masalah tidak hanya merupakan tujuan pembelajaran, tetapi juga merupakan sarana utama untuk dapat melakukan matematika atau doing math. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Erna Noviana pada tahun 2015 terhadap kelompok B TK PKK 74 Pajangan Bantul Yogyakarta, membuktikan bahwa melalui problem solving dengan bantuan benda konkret dapat meningkatkan kemampuan penjumlahan pada anak kelompok B di TK tersebut. Problem solving yang cocok untuk anak usia dini adalah berupa problem solving berbentuk soal cerita.
Problem solving dipecahkan oleh anak dengan cara anak memilih, memindahkan, menggabungkan, dan menghitung benda konkret secara langsung. Benda konkret yang digunakan untuk memecahkan problem solving pada penelitian tersebut berupa makanan dan benda yang sering dijumpai anak. Anak menggunakan benda tersebut untuk memecahkan problem solving dengan konteks sharing, makanan, atau bermain peran jual beli dengan teman. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.